Terungkap Israel ternyata dengan sengaja menembaki pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB yang bertugas di Libanon. Tembakan yang dilakukan Israel ke arah pasukan perdamaian PBB itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan Israel dan Hizbullah di Libanon. Hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal untuk Operasi Perdamaian PBB, Jean-Pierre Lacroix, dalam sidang darurat yang digelar di markas PBB New York, Amerika Serikat pada Selasa 31 Maret usai kematian 3 TNI di Libanon. Diketahui 3 prajurit TNI dinyatakan gugur dalam serangan yang diduga dilakukan Israel di Libanon Selatan dalam 2 hari berturut-turut pada 29 dan 30 Maret 2026. Ketiga TNI tersebut tengah melaksanakan tugas sebagai pasukan United Nations Interim Force in Lebanon alias UNIFIL. Serangan yang diduga dilakukan Israel itu membuat PBB mengadakan rapat darurat. Dalam keterangannya, Lacroix menyatakan sejumlah temuan UNIFIL PBB dalam kematian 3 prajurit TNI. Lacroix mengatakan bahwa Israel telah melebarkan serangan ke Libanon hingga 11 km jauhnya di tengah gempuran Hizbullah yang menguat dalam pertempuran Timur Tengah. Ketegangan di Libanon ini menjadi yang terparah dalam sejarah sejak pertempuran antara Israel dan Hizbullah tercipta, di mana pasukan pertahanan Israel menguasai wilayah yang cukup luas di sebelah utara garis biru. Meluasnya serangan Israel di Libanon dengan dalih menargetkan Hizbullah ini juga telah menjadikan warga sipil di Libanon sebagai korban yang harus membayar pertempuran tersebut. Bahkan puncaknya pasukan UNIFIL sebanyak 3 prajurit yang berasal dari Indonesia menjadi korban tewas, di mana 2 pasukan UNIFIL dari Indonesia gugur dalam ledakan yang menghancurkan kendaraan mereka dekat Bani Hayyan di sektor timur pada Senin 30 Maret. Kemudian 2 pasukan penjaga perdamaian lainnya terluka, 1 diantaranya luka serius. Temuan awal menunjukkan ledakan di pinggir jalan yang menghantam konvoi tersebut. Sehari sebelumnya, yaitu tanggal 29 Maret, seorang pasukan penjaga perdamaian dari kontingen Indonesia juga tewas dalam ledakan di dalam pangkalan UNIFIL di Taipei di sektor timur. Pasukan penjaga perdamaian lainnya terluka parah dan dievakuasi ke rumah sakit di Beirut. Menurut penilaian awal, ledakan tersebut disebabkan oleh proyektil yang menghantam pangkalan. Sampai saat ini UNIFIL sedang melakukan investigasi untuk menentukan penyebab dari peristiwa tercela ini. Namun dalam catatan UNIFIL, beberapa kali Israel terlihat sengaja mengarahkan serangan ke pasukan perdamaian PBB. Misal saja, sehari sebelumnya pada tanggal 28 Maret, pasukan pertahanan Israel di pos pemeriksaan yang baru didirikan di Jalan Pesisir 4 km di utara markas besar UNIFIL Nakwora melepaskan tembakan peringatan ke arah patroli UNIFIL. Hal itu menyebabkan kendaraan UNIFIL bagian belakang terkena 1 tembakan. Saat patroli kembali, sebuah tank pasukan pertahanan Israel di pos pemeriksaan yang sama menembakkan peluru senjata utama yang mengenai kendaraan UNIFIL sekitar 15 meter dari lokasi kejadian dan menyebabkan kebocoran. Kemudian pada tanggal 30 Maret, patroli UNIFIL di dekat Dair Kanun An-Nahar di sektor barat dihujani tembakan senjata ringan dari sekelompok sekitar 20 orang yang memblokir jalan. Sebuah ledakan di dekat kendaraan patroli juga telah dilaporkan. Patroli membalas tembakan dan mundur, kemudian kembali ke markas besar Nakwora. Untungnya serangan-serangan tersebut tidak menyebabkan cedera. PBB pun menegaskan bahwa apapun alasannya, pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran, sehingga semua tindakan yang membahayakan pasukan penjaga perdamaian harus segera dihentikan. Semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka untuk memastikan keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian setiap saat. UNIFIL juga mencatat sejak Hizbullah mengklaim serangan terhadap Israel pada 2 Maret, kelompok tersebut telah melakukan serangan harian termasuk dengan roket, rudal, dan drone ke target Israel dan dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. UNIFIL terus melaporkan ratusan peluncuran dari wilayah operasi misi tersebut yang menunjukkan keberadaan personel bersenjata, aset, dan senjata tanpa izin di selatan Sungai Litani yang jelas melanggar resolusi 1701. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, pasukan pertahanan Israel juga telah mengeluarkan perintah pengungsian untuk seluruh wilayah operasi UNIFIL dan terus melakukan serangan harian yang intensif yang juga melanggar resolusi 1701. Para politisi di Israel sekarang secara terbuka berbicara tentang niat untuk memperluas apa yang disebut zona keamanan
zone atau zona penyangga dengan penghancuran desa-desa di sepanjang garis biru dan beberapa jembatan di atas Sungai Litani. Maka dalam menghadapi tekanan yang sangat besar termasuk peningkatan baku tembak, serangan langsung, penghambatan pergerakan dan pasukan ulang, UNIFIL terus-menerus menilai kembali postur pasukan untuk mengurangi risiko. UNIFIL juga memperkuat perlindungan pasukan, mengurangi jejak operasional, dan menyesuaikan aktivitas operasional. UNIFIL terus menjalin kontak konstan dengan pihak-pihak terkait untuk menghindari kesalahpahaman, meredakan konflik, dan menurunkan ketegangan jika memungkinkan. Sementara itu, Israel sendiri tidak terima disalahkan dalam serangan ke arah posko pasukan perdamaian PBB yang menewaskan 3 prajurit TNI, serta 5 lainnya terluka. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyalahkan Hizbullah dalam tewasnya 3 prajurit TNI. Danon juga mengatakan pada hari Selasa bahwa penembakan terhadap posisi UNIFIL di Ehdit Al-Qusayr pada hari Minggu dilakukan oleh Hizbullah. Insiden itu menyebabkan kematian seorang lagi pasukan penjaga perdamaian Indonesia. Menurutnya saat itu situasinya sangat rumit dan berbahaya, di mana Hizbullah lebih dulu melakukan serangan ke Israel dari titik pasukan UNIFIL berada. Jangan lupa subscribe ya!